Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tentang anemia ya, biasanya ini yang rawan tuh anak-anak remaja dan ibu-ibu. Selama ini yang sudah kita lakukan di SMP 1 Cibadak ada tablet tambah darah. Program yang sudah kita lakukan dari pemerintahan daerah, dari Puskesmas Cibadak tetap kita laksanakan. Ya, hari ini ada sosialisasi dari Poltekkes Dinas Poltekkes Rangkas Bitung ya, yang ada di Rangkas Bitung. Nanti kamu boleh menanyakan tentang apa manfaatnya tablet tambah darah, bagaimana kalau kekurangan darah ya, anemia ya, ini anemia ya, akibatnya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana kalau sampai kekurangan ya. Kalau laki-laki biasanya tiap bulan tidak keluar, darahnya tidak keluar ya, makanya kalau kalian buat darahnya harus ada tambahan asupan yang memacu supaya darahnya stabil ya, stabil. Itu saja dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kita mau perkenalan dulu ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ibu Bapak. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya dan teman-teman saya di sini dari Poltekkes Kemenkes Banten, jurusan kebidanan, yang ingin memberikan sedikit pengetahuan dari kita kepada adik-adik semua terkait anemia. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar tentang anemia, tetapi di sini kami ingin menjelaskan lebih dalam lagi. Adik-adik kalau ingin bertanya, ada sekitar yang masih bingung, ditanyakan ya. Izin mengenalkan diri, saya Anissa Rosita selaku ketua kelompok dari kelompok 1. Di sini ada Teh Agni. Halo Teh Agni. Lalu di sini ada Teh Anita. Halo Teh Anita. Lalu ada Teh Mumu. Halo Teh. Halo. Lalu di sini ada Teh Zalfa. Halo Kak Zalfa. Ada Teh Adinda. Halo Teh Adinda. Ada Teh Vela. Dan yang terakhir di sini ada Teh Hadijah. Hai Teh Hadijah. Baik, cukup sekian perkenalan singkat dari kami. Semoga materi yang akan dibawakan oleh teman-teman kami bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih. Adik-adik, kita langsung ke acara inti ya, yaitu nanti kalian tolong dipahami materi yang kakak-kakak ini disampaikan. Nanti kan ada door prize tuh 3 orang, jadi mahasiswa yang aktif yang bertanya nanti akan dapat door prize tersebut ya. Mohon dipahami, oke? Kita panggil yuk pematerinya yuk. Pemateri kali ini akan dibawakan oleh Teh Mumu dan Teh Anita. Nanti kalau misalkan manggilnya itu kalian Teh Mumu, Teh Anita, nanti mereka masuk. Ayo, 1, 2, 3. Oke, persilakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kenapa remaja putri rentan terhadap anemia? Nah, karena sudah disebutkan oleh Pak Kepsek tadi, salah satunya yaitu karena menstruasi setiap bulannya. Nah, anemia pada remaja putri itu ada beberapa jenisnya. Ada anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Nah, kalau misalnya anemia ringan, itu ketika kadar hemoglobin atau HB-nya itu 11 sampai 11,9 gram per desiliter. Nah, dikatakan anemia ringan ketika HB-nya itu 8 sampai 10,9 gram per desiliter. Dan dikatakan anemia berat ketika HB-nya itu kurang dari 8 gram per desiliter. Nah, sudah kita ketahui jenis kemudian pengertiannya apa sih Teh? Tanda dan gejala dari anemia. Oke, jadi tanda dan gejala anemia ini ada 5 ya teman-teman semua. Kalian juga boleh dilihat yang udah kebagian buka leafletnya ya, sambil dibaca-baca. Jadi yang pertama itu ada 5L. 5L itu apa? Jadi 5L itu lemah, lelah, lesu, letih, dan lalai. Yang kedua itu
wajah dan gusi itu terlihat pucat. Dan yang ketiga itu merasakan sering sesak napas. Lalu merasa ngantuk dan pusing berlebihan. Dan yang terakhir, penglihatan menjadi kabur. Jadi buat teman-teman semua yang merasakan gejala seperti ini, kalian harus cepat menangani dan segera cek kesehatan. Apakah betul kalian mengalami tanda gejala anemia atau hanya kelelahan saja. Jadi seperti itu. Mungkin kamu boleh dilanjut. Oke, tadi yaitu pada remaja putri itu menstruasi di setiap bulannya. Kemudian penyebab yang kedua itu karena kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi. Kemudian penyebab yang ketiga karena tidak rutinnya mengonsumsi tablet tambah darah atau FE. Adik-adik di sini rutin tidak mengonsumsi FE? Biasanya 1 minggu berapa kali minum? Oke, mungkin lanjut Anita. Oke, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa anemia itu ada dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka pendek itu yang tadi sudah disebutkan ya, seperti merasa sesak, ngantuk, pusing. Kalau untuk jangka panjangnya itu, contohnya seperti gangguan pertumbuhan, masalah pada jantung. Jadi kalian harus, ini tuh benar-benar kalian harus bisa mencegahnya gitu. Ada yang terjadinya muntah, jadi mual dan muntah. Kemudian bisa juga terjadinya konstipasi atau kesulitan buang air besar, atau warna fesesnya itu atau pada saat BAB itu kehitam-hitaman. Kemudian bisa juga terjadi nyeri di daerah lambung atau sakit perut. Nah, tapi dampak tersebut itu bisa kalian cegah, bisa dicegah dengan mengonsumsi buah-buahan dan mengonsumsinya itu di malam hari. Itu untuk mengurangi gejala-gejala atau dampak yang terjadi. Oke, jadi bagaimana di sini kita bakal ngasih tahu cara mengkonsumsi tablet FE secara efektif. Jadi yang pertama itu kita harus disertai mengkonsumsi kaya akan bergizi seimbang, cukup protein dan kaya akan zat besi. Jadi kalian udah tahu nggak kandungan protein itu apa aja? Ya, benar, daging. Oke, jadi protein itu ada daging. Langsung aja ya Teh pertanyaan, karena kita punya door prize untuk 3 orang pemenang. Jadi buat kalian yang mau bertanya atau bisa menjawab pertanyaan dari kita, nanti kalian akan dapat door prize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Brenda, saya dari kelas 9G. Nah, izin bertanya, apa itu anemia? Oke, terima kasih atas Anemia. konsumsi tablet tambah darah. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Agni atas pertanyaannya. Mengonsumsi tablet itu boleh enggak? Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Indonesia dari kelas 9. Saya izin bertanya, apa sih dampak kalau kita sering nggak minum pil penambah darah? Kepanjangnya gimana? Pertanyaannya apa itu anemia? Siapa tadi yang bertanya? Saya Munah. Oke, sudah kita jelaskan tadi. Tekanan darahnya naik, itu boleh nggak minum tablet FE? Tadi yang di belakang namanya siapa yang nanya? Iya, Fitri. Oke. Baik, izin menjawab ya. Jadi adik-adik, di sini perlu diketahui kalau misalkan kadar darah dengan tekanan darah itu 2 hal yang berbeda. Jadi adik-adik pernah ditensi? Nah, tensinya normal apa tinggi? Rendah. Oke. Baik, jadi tekanan darah itu berbeda dengan kadar hemoglobin. Kalau misalkan adik-adik habis lari-lari, habis bangun tidur, habis makan, langsung ditensi, itu pasti tinggi tekanan darahnya. Tapi kalau kadar darah itu adalah kondisi hemoglobin di dalam darah. Jadi tekanan darah dengan kadar hemoglobin di dalam darah itu 2 hal yang berbeda ya. Dimana kalau misalkan tekanan darah itu bisa berubah kapan saja, sedangkan kalau misalkan kadar hemoglobin di dalam darah itu bisa tinggi
tapi misalkan kalian kadar hemoglobinnya 10, ingin menaikkan ke batas normal kan perempuan di 11, itu akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Makanya kalian harus rajin minum tablet FE-nya. Karena bila tidak meminum tablet FE, itu nanti kalian akan merasakan gejala yang sudah dijelaskan tadi. Gimana Fitri, apakah bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Satu, gangguan pertumbuhan. Yang kedua, masalah jantung. Dan nanti kalau misalkan sudah mengandung, itu tuh sangat bahaya karena nanti bayinya itu bisa saja BBLR, jadi berat badan lahir rendah. Jadi berat badan bayinya itu rendah karena itu tuh bisa terjadi dari anemia itu. Jadi gak cuma itu ya, bisa menyebabkan kematian juga. Jadi makanya itu kita dari remaja ini harus sering mengkonsumsi. Jadi mengkonsumsi tablet FE apalagi pada saat menstruasi. Mungkin cukup ya Tasya. Tanda gejala anemia tanpa melihat limfet. Oke, boleh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Najwa Hafifah, saya dari kelas 8C. Izin menjawab, penglihatan rambut, lelah, 5L, terus pusing, sesak napas. Tepuk tangan dong buat Najwa. Oke, terima kasih Najwa. Ada 3, mual, muntah, terus susah untuk buang air besar, betul. dan yang terakhir sakit di lambung. Ya betul. Tepuk tangan dong buat Eksa. Atau penyebab terjadinya anemia pada remaja putri. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Kepsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Septiani dari kelas 9D. Sebelumnya izin menjawab. Yang pertama kan perempuan setiap bulannya menstruasi ya. Betul. Terus yang kedua penyebabnya? Kekurangan zat besi. Terus yang ketiga? Kata Olip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab. Kenalin dulu. Namanya siapa? Nama saya Alif dari 9D. Izin menjawab, nomor 1, kekurangan zat besi, 2, menstruasi, 3, tidak rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Boleh kasih ke door prize-nya. Anak gaya aja. Remaja cerdas, sehat itu keren. Terima kasih semuanya kepada teman-teman. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. 3. Masih diangkat. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Udah semuanya.